Respons keluarga Vina Cirebon terkait sumpah pocong Saka Tatal. Kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadia, menilai sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal tak memiliki kekuatan hukum di Indonesia. Saka Tatal yang merupakan mantan narapidana kasus Vina Cirebon melakukan sumpah pocong. Poin dari sumpah pocong itu adalah, Saka Tatal tak terlibat dalam kasus pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Saka juga menegaskan, hal yang sama berlaku untuk 7 terpidana lain yang sekarang masih mendekam di penjara. Bukan cuma itu, Saka juga menyatakan, bersama 7 terpidana lain mengalami penyiksaan yang dilakukan oknum polisi saat ditangkap. Demi Allah bahwa saya dan ke-7 terpidana adalah salah tangkap, yang telah disiksa, disetrum, diberi air kencing, dan direkayasa kasus ini oleh Ibtu Rudiana, ucap Saka Tatal ketika bersumpah. Mengenai sumpah pocong, Reza mengatakan, itu merupakan hak mereka. Tidak ada larangan, ya kita biarkan saja apa yang sudah dilakukan, silakan saja, ujar Reza saat diwawancarai di kantornya, Sabtu, tanggal 10 Agustus tahun 2024. Reza juga menegaskan, hingga saat ini belum ada informasi mengenai Rudiana, pihak lain yang terkait kasus ini, akan mengikuti jejak Saka Tatal dengan melakukan sumpah pocong. Malahan Hotman, Paris Hutapea, sendiri mempersilakan, jangan takut kalau mau sumpah pocong. Jadi belum ada info mau sumpah pocong, di depan Hotman Paris juga, ucapnya. Menurutnya, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak memiliki dampak terhadap keputusan pengadilan. Indonesia negara hukum, tidak akan ngaruh ke keputusan pengadilan. Jadi sumpah pocong ini tidak ada artinya, tidak ada kekuatan hukumnya, karena lebih ke agama. Di agama juga mempunyai pandangan sendiri, ada yang setuju dan tidak, jelas dia. Meskipun Saka Tatal telah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan berencana dan pemerkosaan, berdasarkan keputusan hukum yang telah inkrah. Walaupun nanti ada keputusan terbaru ya kita akan mengikutinya, katanya. Selain itu, Raden Reza juga menyoroti kemunculan banyak saksi baru dalam kasus ini, yang menurutnya harus dipertanggungjawabkan di pengadilan. Saya suka bingung, tapi tetap, semua kesaksian itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Silakan buktikan di pengadilan, bukan bikin statement di sana-sini seperti ini seperti itu. Silakan di pengadilan, biar fakta yang sebenarnya terungkap, ujarnya. Dengan demikian, keluarga Vina tetap berpegang teguh pada proses hukum yang berlaku, terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak lain di luar pengadilan. Seperti diketahui, Saka Tatal dan tim kuasa hukumnya kembali menarik perhatian publik setelah menjalani prosesi sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Saka melakukan sumpah pocong untuk membuktikan bahwa dirinya bukanlah pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina dan Eki, 2 korban dalam kasus yang menyeret namanya. Selain itu, sumpah pocong juga dilakukan oleh Saka sebagai upaya untuk meyakinkan publik bahwa selama menjalani hukuman penjara selama 3,8 tahun, ia mengalami perlakuan tidak manusiawi, termasuk dugaan penganiayaan dan perlakuan kasar lainnya, seperti dipaksa meminum air kencing. Tak hanya itu, Saka juga menantang Ibtu Rudiana, ayah dari Eki, yang sebelumnya menyatakan siap menjalani sumpah pocong terkait kasus Vina Cirebon. Namun, meskipun telah ditantang secara resmi oleh Saka, Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi sumpah pocong tersebut. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Oto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton.
Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ia mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Katanya buat si Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa nggak hadir? Alasannya itu apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ribuan warga memadati lokasi Sumpah Pocong Ibtu Rudiana dan Saka Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jumat, 9 Agustus 2024. Sumpah Pocong ini merupakan tantangan yang diberikan oleh Saka Tatal kepada ayah dari Muhammad Rizky, Eki, yakni Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhat Abbas menantang Ibtu Rudiana Sumpah Pocong untuk membuktikan tidak melakukan rekayasa dalam kasus dugaan perkosaan dan pembunuhan tersebut. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon, Jawa Barat, pada 2016, Saka Tatal akhirnya melakukan Sumpah Pocong di Cirebon, Jabar, Jumat, 9 Agustus 2024. Sumpah itu untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sumpah Pocong yang digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Kabupaten Cirebon, itu dihadiri sejumlah pengacara Saka serta disaksikan masyarakat sekitar. Tampak Saka yang mengenakan celana panjang hitam tanpa atasan, berbaring di atas kafan berwarna putih. Seluruh tubuhnya kemudian dibalut menyiksakan bagian kepala. Saka kemudian diminta untuk bersumpah bahwa dia tidak melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Seperti diketahui, Saka menantang Ibtu Rudiana untuk melakukan Sumpah Pocong. Rudiana merupakan polisi yang menangkap Saka dan beberapa pelaku lainnya. Farhat mengatakan, Saka tidak takut melakukan Sumpah Pocong untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan, Sumpah Pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pitra mengatakan, Sumpah Pocong tak ada dalam ketentuan beracara pidana atau di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Menurutnya, sumpah yang sah adalah sumpah yang dilakukan dalam muka persidangan. Pengacara Saka Tatal, Farhat Abbas, mengatakan kliennya tetap melakukan Sumpah Pocong meskipun Ibtu Rudiana tidak hadir. Dia mengatakan, Saka Tatal tidak takut melakukan Sumpah Pocong untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Kita sudah bebas, PK ini hanya moral justice, setakut apa anak ini kepada Tuhan. Kalau kamu jujur, maka Allah akan murahkan rezeki. Kalau kamu bohong, maka akan diazab untukmu, ujar Farhat Abbas, di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jumat, 9 Oktober 2024. Proses Sumpah Pocong pun dimulai, para kiai memandikan Saka Tatal bak jenazah, lalu dikafani. Sementara itu, warga membludak di halaman Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jumat, 9 Oktober 2024. Halaman tampak sesak, mulai di jalanan depan Padepokan Amparan Jati Cirebon, hingga di teras padepokan tersebut. Sumpah Pocong diketahui ini dilakukan untuk membuktikan apakah perkataan Saka Tatal dan Ibtu Rudiana benar atau bohong terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Sebelumnya, Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon telah siap melaksanakan Sumpah Pocong yang akan digelar pada Jumat, 9 Agustus 2024, siang ini. Sumpah Pocong ini akan melibatkan Ibtu Rudiana dan Saka Tatal, dua sosok yang terkait dengan kasus Vina Cirebon. Pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono mengungkapkan bahwa persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya.
Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang.